Salam SMK bisa. Siap kerja, santun, mandiri, kreatif. Oke, pelajar SMK, pada mata pelajaran Komputer Jaringan Dasar kelas 10 semester genap, hari ini kita akan membahas tentang jaringan komputer. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baik, pelajar SMK, untuk materi hari ini yaitu tentang menerapkan sumber daya berbagi pakai pada jaringan sebuah komputer. Untuk kompetensi dasar yaitu 3.13 menerapkan sumber daya berbagi pakai pada jaringan komputer. Jadi tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran komputer jaringan dasar yang pertama, peserta didik dapat menerapkan sumber daya berbagi pakai pada jaringan komputer sederhana. Yang berikutnya, peserta didik dapat menerapkan sumber daya berbagi pakai pada jaringan komputer. Yang berikutnya, peserta didik dapat membuat sumber daya berbagi pakai pada jaringan komputer. Peserta didik dapat menginstalasi sumber daya berbagi pakai pada jaringan komputer. Cara termudah jadi pandai adalah belajar dari hal terbodoh yang pernah kamu lakukan, kata Wilson Kennedy. Instalasi dan konfigurasi jaringan komputer. Peralatan yang digunakan jaringan pada hardware. Yang pertama, kabel UTP. Ada 3 jenis kabel yang secara umum sering dipakai, yaitu ada koaksial. Jadi kabel koaksial seperti ini ada 3 lapisan. Yang pertama center conduit, ini untuk tembaganya, ini untuk lapisan foilnya, terus ada braille shieldnya, terus jaketnya ini warnanya hitam. Tapi sekarang untuk kabel seperti ini jarang sekali digunakan untuk tipe koaksial. Selanjutnya yaitu twister pipe. Ada 2 jenis kabel twister pipe. Yang pertama ada UTP, Unseal Twisted Pair. Yang kedua ada STP, Shielded Twisted Pair. Nah ini, bentuknya seperti ini ya. Ada UTP kabel, ada STP kabel. Dan yang ketiga ada fiber optic. Yang sekarang di teknologi sekarang banyak yang menggunakan fiber optic. Yang keempat, Ethernet card atau kartu internet. Yang kelima ada cramming tool, terus pengupas kabel LAN dan konektor RJ45. Nah ini ya. Terus ada namanya LAN tester dan yang 9 hub atau switch hub. Share resource atau sharing jaringan. Apa itu? Yaitu membagi satu perangkat di dalam suatu jaringan oleh komputer server ke seluruh komputer klien. Contohnya sharing file, sharing printer, dengan cara menginstal di komputer server, apakah aplikasi maupun langsung menggunakan media kabel, nirkabel, dan dikonfigurasi sehingga dapat diterima oleh seluruh komputer klien. Jadi sharing manfaatnya seperti itu. Misalkan antar gedung A ke gedung B tanpa kita harus datang ke tempat tersebut, kita hanya menggunakan sharing berupa komputer server ke seluruh komputer lain, hanya menggunakan media kabel atau menggunakan media nirkabel. Ya, oke pelajar SMK, tugas dulu pemanasan sedikit tentang materi komputer jaringan dasar, yaitu tentang jaringan. Tugas yang pertama, sebutkan peralatan jaringan yang digunakan dalam membangun sebuah jaringan komputer. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud sharing resource. Dan yang ketiga, sebutkan keuntungan menggunakan sharing resource. Yang keempat, sebutkan langkah-langkah dalam sharing resource. Yang kelima, jelaskan fungsi dari peralatan berikut ini. Ada tang krimping, ada LAN tester. Silakan kalian kerjakan di Google Classroom
Jawabannya ditulis di buku kalian, kemudian difoto, diupload sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kita lanjutkan lagi, manfaat sharing resources. Yang pertama yaitu efisiensi. Yang berikutnya kemudahan. Yang ketiga kemampuan berevolusi. Dan berikutnya menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Dan berikutnya dapat mengirim file dari satu komputer secara langsung ke komputer lain dalam satu jaringan, satu device. Contoh, printer dapat digunakan oleh beberapa pengguna dalam satu jaringan. Jadi, misalkan pelajar SMK pengen ngeprint ya, intinya pengen ngeprint, tidak perlu membeli printer banyak, tapi cukup menggunakan satu jaringan. Itu manfaatnya sharing. Konfigurasi. Berikut ini aja contoh. Nah, nanti silakan dicoba menggunakan komputer. Pertama setting dulu, kira-kira menggunakan itu. Jadi pertama setting dulu, yaitu di laptop satu buka control panel, network and internet, network and sharing center, klik change advanced sharing setting. Itu ya. Jadi nanti silakan dicoba kalau di rumah mungkin ada laptop atau PC. Yang berikutnya, kemudian pilih klik all network. Lalu setting seperti gambar di bawah ini. Kalau sudah, klik save setting. Setting juga di laptop seperti langkah di atas. Jadi ini ada dua ini. Tentukan nanti ada yang mungkin kita on kan, yaitu sharing public. Berikutnya kemudian di laptop satu ditentukan folder. Kira-kira apa? Folder mana yang mau di-sharing? Nah, kemudian setelah itu baru dilakukan sharing untuk spesial berapa orang atau people-nya akan muncul POP seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Pelajar SMK. Oke, pengujiannya yaitu menggunakan, nah, misalkan kita coba buka laptop. Seperti ini tampilannya, kita ketikkan IP yang sudah kita tentukan. Contohnya seperti ini. Kita misalkan kita sudah sharing. Nah, ini namanya sudah sharing. Sharing file. Ya, bagaimana caranya sharing? Kita misalkan kita buat folder di sini. Folder, misalkan data. Kita coba kita sharing. Sudah ada, kita buat lagi. Misal berkas. Kemudian kita sharing. Jadi sharingnya give. Kalau di Windows 10 menggunakan nih give to special people. Kemudian klik everyone. Terus add. Nah, sudah muncul seperti ini. Terus kita pilih read and write. Kita share. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah. Kita coba, kita lihat dulu IP-nya menggunakan IP berapa. Nah, internet. Nah, ini tadi yang sudah dicek tadi pelajar SMK. Kita cek sudah off, untuk kita lihat sudah off ya. Kita on kan. Terus untuk password sharingnya kita matikan, tidak perlu kita aktifkan. Kemudian kita save. Sekarang kita lihat untuk IP-nya. Di mana internet kita klik, kita lihat statusnya. Detail sudah 11.11, kita coba kita panggil. Di sini 11. Kita enter. Nah, ini berkas yang kita buat tadi. Ya, jadi alamatnya menggunakan ini. Di sini juga bisa. Jangan lupa untuk membuka harus menggunakan garis miring. Kita ketikkan 192.168.11.11 sesuai dengan IP yang berada pada komputer yang di-sharing tersebut. Nah, ini sudah. Oke. Kita lanjutkan yang berikutnya tadi. Ini ya, tadi sudah sharing. Nah, sama kita lihatnya di Windows R tadi, seperti ini tadi. Sesuaikan dengan alamat IP-nya. Sudah, terus. Ya, sudah. Oke, pelajar SMK, demikian
untuk video pembelajaran kali ini tentang sharing. Jadi tadi Bapak sudah memberikan sedikit beberapa cara bagaimana menggunakan sharing. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Baik pelajar SMK, demikian materi hari ini mengenai perangkat komputer jaringan. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam SMK bisa. Siap kerja, santun, mandiri, kreatif.